Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka pengumpulan proyek mata kuliah model inovatif pembelajaran kimia, izinkan saya Diasista Sabrina Diasandra dari Pendidikan Kimia C 2019 untuk memberikan pengantar mengenai pembelajaran yang akan saya tampilkan melalui video pembelajaran setelah ini. Pembelajaran yang akan saya tampilkan dalam video adalah pembelajaran dengan metode eksperimen melalui daring yang berbentuk pelaksanaan eksperimen dengan menggunakan virtual chemistry laboratory. Pandemi COVID-19 menjadikan institusi pendidikan mendadak menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, terutama secara daring. Pembelajaran jarak jauh secara daring adalah pembelajaran jarak jauh yang cara pengantaran bahan ajar dan interaksinya dilakukan dengan perantara teknologi internet. Oleh karena itu, keberlangsungan pembelajaran daring tidak dapat dilepaskan dari keberadaan infrastruktur internet sebagai teknologi utamanya. Dalam hal ini, keseluruhan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Di samping itu, eksperimen atau praktikum percobaan dalam rangka sebagai pelaksanaan pembelajaran juga harus dilakukan sesuai dengan kurikulum yang tersedia. Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan eksperimen, metode eksperimen adalah metode yang tepat untuk digunakan. Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian, hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Dengan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh terutama secara daring, mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan pembelajaran dengan metode eksperimen, yang mana biasanya dilakukan secara langsung di dalam laboratorium, sekarang berganti pada pelaksanaan eksperimen secara daring. Solusi yang ditawarkan melalui video pembelajaran yang akan saya tampilkan setelah ini adalah pembelajaran yang dilakukan dengan metode eksperimen melalui daring yang berbentuk pelaksanaan eksperimen dengan menggunakan virtual chemistry laboratory, di mana siswa dapat melaksanakan eksperimen secara interaktif melalui sambungan internet. Video pembelajaran yang akan ditampilkan mengangkat materi asam basa kelas 11 semester genap dengan menggunakan KD 3.10, yaitu menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan, dan juga KD 4.10, yaitu menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam melalui percobaan. Virtual Chemistry Laboratorium dalam pembelajaran ini memanfaatkan link laboratorium virtual interaktif milik University of Colorado Boulder, yaitu PHAT Interactive Simulations, dengan link utama seperti berikut ini. Lalu, bagaimana pelaksanaan pembelajarannya? Mari simak video pembelajaran yang akan saya tampilkan setelah ini. Halo, apakah hari ini semua sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran dengan virtual laboratorium? Apakah semuanya sudah bisa mengakses suara Ibu? Dan apakah jaringan kalian yang digunakan lancar? Siap, Bu. Suara Ibu sudah terakses. Alhamdulillah, kalau begitu segera saja kita mulai pembelajaran hari ini ya. Baik, Bu. Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Kebetulan saya juga baik. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Mari kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup berdoa selesai. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Sebelum ke inti pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi untuk memeriksa kehadiran kalian. Pramestilia? Hadir, Bu. Lala Laili? Hadir, Bu. Mira Rustanti? Hadir, Bu. Putri Melani? Hadir, Bu. Ida Yulanda? Hadir, Bu. Devi Putri Heriati? Hadir, Bu. Baik, jadi semua hadir ya. Maka Ibu menganggap semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan melakukan eksperimen seperti yang sudah Ibu katakan pada pertemuan sebelumnya. Eksperimen yang akan kalian lakukan adalah eksperimen secara virtual, yaitu eksperimen pengukuran skala pH dengan menggunakan indikator alam dalam skala mikro. Dalam eksperimen ini, kalian nanti diminta untuk mengukur pH dari berbagai indikator alam yang terdiri dari larutan asam baterai, darah, kuah sop ayam, kopi, air cucian,
larutan sabun mandi, susu, jus jeruk, kok soda, ludah, cairan lambung, dan juga air. Dan tentunya bahan-bahan tersebut itu sudah tersedia di dalam eksperimen virtual yang nanti akan kalian akses melalui link yang sudah Ibu berikan di kolom chat. Dan kemudian nanti kalian dapat mengelompokkan indikator-indikator mana sajakah yang termasuk ke dalam kelompok asam, kelompok basa, dan kelompok netral. Nah, lalu kegiatan yang akan kalian lakukan pada pembelajaran hari ini itu ada 4 macam. Yang pertama adalah kalian nanti akan Ibu minta untuk mengerjakan pretest, memulai eksperimen virtual, dan mengerjakan LKS yang sudah Ibu berikan. Lalu yang terakhir adalah kalian akan mengerjakan post-test. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau penjelasan dari Ibu kurang jelas mungkin? Belum ada, Bu. Ya, baik. Ibu sudah mengirimkan link Google Form untuk pelaksanaan pretest kalian. Silakan nanti mulai diakses dan dikerjakan secara individu. Ibu berikan waktu 15 menit dan pretestnya itu terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Dan nanti setelah 15 menit, kalian diharapkan untuk langsung mengirimkan jawabannya kepada Ibu dan kembali ke room di sini. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Waktu mengerjakan pretest sudah habis. Silakan untuk mengirim jawaban kalian dan kembali lagi ke room sini bersama Ibu. Baik, Bu. Untuk selanjutnya, silakan kalian mengakses link virtual laboratorium yang sudah Ibu bagikan di awal tadi dan melaksanakan eksperimen selama 35 menit. Dan selama melaksanakan eksperimen itu, kalian juga dapat mengisi LKS yang sudah Ibu bagikan kemarin. Untuk LKS-nya nanti akan dikumpulkan pada akhir pembelajaran dan akan Ibu beri waktu untuk menyelesaikannya hingga pukul 23.59 pada hari ini. Dan kemudian kalian bisa mengumpulkan ke email Ibu seperti biasanya dalam bentuk file PDF. Baik, Bu. Sebelum melakukan eksperimen, Ibu akan memberikan pemaparan atau penjelasan mengenai virtual laboratorium yang akan kalian gunakan nanti ya. Apakah sudah bisa terakses? Sudah, Bu. Ini nanti tampilan awalnya. Jadi kalian nanti pilih yang mikro. Nah, jika sudah, di bagian sini ini menunjukkan konsentrasi dari larutannya. Maksudnya, ini ada konsentrasi molekul H3O+ dan konsentrasi OH-. Dan ini menunjukkan pH-nya, pH dari indikator atau bahan yang diuji pH-nya. Bahan-bahan yang tersedia itu nanti dapat diakses melalui kolom yang ini. Nanti kalian bisa memilih indikator mana yang akan kalian periksa pH-nya. Untuk melakukan pengenceran atau penambahan air, nanti kalian bisa memencet pada bagian ini. Nah, begitu saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Ibu mengenai laboratorium virtual yang akan kalian akses nanti? Belum ada, Bu. Oke, kalau begitu silakan kalian sudah bisa mulai untuk melaksanakan eksperimennya dan pengisian LKS-nya. Apabila ada kendala dalam melakukan eksperimen atau mengerjakan LKS, silakan langsung beritahukan kepada Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, karena waktu melakukan eksperimen dan pengisian LKS-nya sudah habis, sudah 35 menit, maka kalian silakan kembali ke room meeting bersama Ibu. Bagi yang belum menyelesaikan untuk mengisi LKS, silakan diisi setelah pembelajaran hari ini selesai ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Jadi, tadi kalian sudah melaksanakan eksperimen virtual mengenai pengukuran skala pH dengan menggunakan indikator alam dalam skala mikro ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti yang ada pada LKS untuk menguatkan pemahaman kalian mengenai eksperimen yang sudah kalian lakukan tadi. Untuk pertanyaan pertama,
Jelaskan apa yang dimaksud dengan asam dan basa yang menurut Anda merupakan definisi yang cocok dalam eksperimen hari ini. Siapa yang ingin menjawab? Ya, Mira Rusnanti, silakan. Jawabannya dari saya itu, definisi asam basa yang cocok untuk eksperimen hari ini adalah definisi dengan teori konsep menurut Arrhenius, yang menyatakan bahwa asam adalah senyawa yang mengandung hidrogen dan menghasilkan ion H3O+ bila dilarutkan dalam air. Sedangkan basa adalah suatu senyawa yang mengandung OH dan menghasilkan ion OH jika dilarutkan dalam air. Itu tuh, Bu. Ya, bagus. Benar ya, jadi definisi asam dan basa yang cocok untuk eksperimen pada hari ini adalah definisi dengan teori konsep menurut Arrhenius yang menyatakan bahwa asam adalah senyawa yang mengandung hidrogen dan menghasilkan ion H3O+ bila dilarutkan di dalam air. Sedangkan basa adalah suatu senyawa yang mengandung OH dan menghasilkan OH jika dilarutkan dalam air. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kelompokkan masing-masing bahan atau indikator alam ke dalam kelompok asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, dan kelompok netral. Siapa yang akan menjawab untuk pertanyaan nomor 2 ini? Saya ingin menjawab, Ibu. Oh ya, silakan Dida untuk menjawab. Untuk asam kuat ada larutan asam baterai, soda, dan cairan lambung. Untuk asam lemah ada kuah sop ayam, kopi, susu, dan jus jeruk. Untuk basa kuat ada air cucian. Untuk basa lemah ada larutan sabun mandi, dan netral ada darah, ludah, dan air. Ya, jadi benar ya, asam kuatnya itu adalah larutan asam baterai, kuah soda, dan cairan lambung. Asam lemahnya adalah kuah sop ayam, kopi, susu, dan jus jeruk. Basa kuatnya adalah air cucian. Basa lemahnya larutan sabun mandi, dan yang netral adalah darah, ludah, dan juga air. Oke, pertanyaan terakhir yang akan Ibu tanyakan yaitu dalam eksperimen yang dilakukan, mengapa pH darah itu disebut sebagai netral dan tidak termasuk ke dalam kelompok asam maupun basa? Siapa yang akan menjawab pertanyaan nomor 3 ini? Ya, Putri Melani, silakan dijawab. pH darah disebut sebagai netral dan tidak termasuk dalam kelompok asam maupun basa karena kadar pH darah yang normal berkisar antara 7,35 sampai dengan 7,45 dan darah seseorang baru dapat dikatakan terlalu asam apabila pH-nya kurang dari 7,35 yang mana kondisi darah yang asam tersebut dinamakan asidosis, Bu. Ya, bagus. Jadi jawabannya benar ya. Mengapa pH darah disebut sebagai netral dan tidak termasuk ke dalam kelompok asam maupun basa? Hal ini tuh karena pH darah yang normal itu berkisar antara 7,35 sampai dengan 7,45 dan darah seseorang baru dapat dikatakan terlalu asam bila pH-nya itu kurang dari 7,5 karena kondisi darah yang asam tersebut merupakan asidosis. Jadi pada eksperimen tadi itu pada pH awalnya sebelum dilakukan pengenceran adalah 7,4 yang mana merupakan termasuk pH darah ke dalam pH darah yang netral dengan skala 7,35 sampai 7,45. Nah, dan setelah dilakukan pengenceran, pH akhirnya adalah 7,24 yang merupakan pH kurang dari 7,35 yang merupakan kondisi asam yang dinamakan asidosis. Nah, Oke, baik, bagus sekali. Sepertinya kalian sudah cukup paham mengenai eksperimen pada hari ini ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita menuju pada akhir pertemuan hari ini, kalian akan Ibu minta untuk mengerjakan post-test terlebih dahulu agar semakin menguji pemahaman kalian terhadap eksperimen hari ini dan juga sebagai evaluasi kalian dan juga evaluasi oleh Ibu. Baik, Bu. Link post-test sudah Ibu bagikan di kolom chat. Silakan kalian bisa mulai mengerjakan pretestnya selama 15 menit dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, jadi waktu pengerjaan post-test sudah habis ya. Ini sudah 15 menit. Harap segera dikirimkan jawabannya dan kembali ke room meeting bersama Ibu. Tadi kalian sudah mengerjakan pretest, melaksanakan eksperimen virtual, mengisi LKS, dan juga mengerjakan post-test. Bagus sekali. Maka, saat ini sebelum pembelajaran kita akhiri, Ibu akan menunjuk 3 siswa yang akan menyampaikan kesimpulan yang sudah didapatnya pada eksperimen yang sudah dilakukan. Untuk 3 siswa ini, Ibu akan menunjuk yang pertama adalah Devi Putri, yang kedua nanti kesimpulan yang disampaikan oleh Lala Laili, dan kesimpulan yang terakhir akan disampaikan oleh Pramustilia ya. Silakan untuk Devi Putri dimulai untuk menyampaikan kesimpulan yang sudah didapatkan pada eksperimen hari ini.
Bu. Jadi, untuk kesimpulan yang pertama, definisi dari asam basa yang cocok pada eksperimen hari ini adalah definisi dari teori menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius yang menyatakan bahwa asam itu adalah senyawa yang mengandung hidrogen dan menghasilkan dilarutkan dalam air. Sedangkan basa itu suatu senyawa yang mengandung OH dan menghasilkan ion OH jika dilarutkan dalam air. Ya, bagus. Jadi benar ya kesimpulan pertamanya adalah itu. Kesimpulan selanjutnya, silakan Lala Laili. Untuk kesimpulan kedua, itu tentang pengelompokan bahan atau indikator alam yang sesuai pada eksperimen hari ini. Asam kuatnya adalah larutan asam batai, bab soda, dan cairan lambung. Asam mineral, larutan berat, kopi, susu, dan jus jeruk. Untuk basa kuatnya adalah air cucian, dan basa lemahnya larutan sabun mandi. Yang netral itu ada darah, ludah, dan air. Ya, jadi benar ya kesimpulan yang kedua. Untuk selanjutnya kesimpulan yang ketiga. Silakan Pranistia. Baik Bu, kesimpulan yang ketiga, hubungan antara konsentrasi larutan dari bahan atau indikator alam dengan pH-nya adalah pada bahan indikator alam yang memiliki pH di atas 7 pada keadaan normal ketika ditambahkan air, maka konsentrasinya akan berkurang atau akan mengalami pengenceran sehingga pH bahan atau indikator alam akan berkurang. Sedangkan pada bahan atau indikator alam yang memiliki pH di bawah 7 pada keadaan normal ketika ditambahkan dengan air, maka konsentrasinya akan berkurang atau mengalami pengenceran sehingga pH bahan atau indikator alam akan bertambah. Ya, bagus sekali. Jadi kesimpulan yang ketiga ini juga sudah benar ya. Jadi untuk secara keseluruhan, kesimpulan yang disampaikan oleh Devi Putri, Lala Laili, dan Pranistia tadi itu sudah tepat ya. Apakah kesimpulan teman-teman yang lain juga sama dengan kesimpulan yang sudah disampaikan oleh mereka bertiga? Sudah Bu. Sama Bu. Sama Bu. Baik, kalau begitu berarti semuanya sudah sama ya. Jika ada yang belum sama kesimpulannya, silakan segera dilengkapi nanti bersamaan dengan melengkapi LKS-nya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran dengan eksperimen virtual pada hari ini, Ibu akan memberikan penegasan ulang mengenai apa-apa saja yang sudah kita dapatkan pada hari ini ya. Apakah kalian sudah mengerti mengenai apa-apa saja yang sudah kita dapatkan pada eksperimen hari ini? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, baik. Jadi itu tadi adalah penegasan ulang mengenai apa saja yang sudah kita dapatkan pada hari ini ya. Ibu akan mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mengirimkan jawaban LKS yang sudah kalian lengkapi selambat-lambatnya pada pukul 23.59 pada hari ini ke email Ibu seperti biasa dalam bentuk file PDF. Apabila ada yang mengirimkan file dalam bentuk Word, tidak akan Ibu terima, dan apabila ada keterlambatan pengumpulan, akan Ibu kurangi nilainya. Oke? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pengumpulan LKS ataupun terkait pembelajaran kita hari ini? Belum ada Bu. Belum ada Bu. Tidak Bu. Baik, kalau semua sudah mengerti dan paham mengenai pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, maka Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa cukup. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ibu dengan baik. Pembelajaran hari ini saya akhiri. Kalian sudah boleh meninggalkan room meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikian tadi video pembelajaran dengan metode eksperimen melalui daring yang berbentuk pelaksanaan eksperimen dengan menggunakan virtual chemistry laboratory. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memperhatikan video pembelajaran tersebut. Apabila ada salah dan kurangnya, saya memohon maaf. Saya Diasista Sabrina Diasandra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.